memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apakah itu? Ya, bunyi. Kapanpun dan dimanapun, kita tidak bisa terlepas dari bunyi. Bunyi adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Perhatikan video suasana jalan raya berikut. Kendaraan bermotor menjadi instrumen dalam simfoni. Selanjutnya kita lihat tayangan video berikut. HP atau bisa disebut telepon seluler adalah benda penting saat ini. Ternyata daring ponsel bisa menjadi suatu peringatan penting. Kita harus lebih perhatian terhadap suara panggilan yang masuk agar tidak melewatkan hal-hal penting. Dan tayangan video berikutnya kita lihat 4 siswi SMP yang sedang bermain alat musik, yaitu biola. Bagaimanakah biola ini dapat menghasilkan bunyi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami karakteristik bunyi, menjelaskan persamaan cepat lambat gelombang bunyi, menyebutkan jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, menjelaskan konsep nada, dan menjelaskan hukum pemantulan bunyi. Bagaimana bunyi dapat kita dengar? Perhatikan gambar berikut ini. Getaran garpu tala sebagai sumber bunyi. Bunyi dirambatkan sebagai gelombang longitudinal, udara sebagai medium perambatan gelombang bunyi, hingga bunyi sampai ke telinga pendengar. Gitar dapat mengeluarkan bunyi karena senar gitar dipetik. Ketika senar tersebut dipetik, senar akan bergetar. Getaran senar tersebut menyebabkan udara di dalam tabung gitar bergetar, sehingga terciptalah bunyi. Karakteristik bunyi. 1. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. 2. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal. 3. Gelombang bunyi merambat di dalam suatu medium, sehingga disebut gelombang mekanik. 4. Bunyi tidak dapat merambat melalui hampa udara atau vakum. 5. Gelombang bunyi dapat dipantulkan. Syarat bunyi terdengar. 1. Ada sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. 2. Ada medium, yaitu zat antara untuk merambatnya bunyi, berupa zat padat, cair, dan gas. 3. Ada penerima bunyi atau disebut pendengar. Cepat lambat gelombang bunyi dipengaruhi oleh dua faktor. 1. Medium tempat gelombang bunyi. Bunyi merambat paling baik dalam medium zat padat dan paling buruk dalam medium udara atau gas. 2. Suhu medium. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat rambat bunyinya, atau sebaliknya. Perhatikan rumus kecepatan gelombang bunyi berikut. V sama dengan S per T, di mana V adalah cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon. S, jarak sumber bunyi dengan pengamat dalam satuan meter. Dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di bawah 20 Hz. 2. Audiosonik, frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. 3. Bunyi ultrasonik, mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia untuk beberapa kepentingan, antara lain 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Ultrasonografi atau USG. 3. Pembuatan kacamata tunanetra. 4. Mendeteksi organ dalam tubuh apabila ada permasalahan. 5. Untuk mengetahui kereta
Ultrasonografi atau USG merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Frekuensi yang digunakan berkisar antara 1-8 MHz. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Sekarang kita belajar tentang nada. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi teratur. Nada umumnya dihasilkan oleh alat musik. Frekuensi sebuah sumber bunyi berpengaruh terhadap tinggi rendahnya nada. Sedangkan kekuatan bunyi ditentukan oleh amplitudo bunyi tersebut. Mari kita amati siswa-siswi yang memainkan alat musik tradisional yang disebut gamelan. Kita lihat bahwa bunyi yang dihasilkan memiliki frekuensi yang teratur. Hal ini dibuktikan pada alat gamelan tersebut ada tulisan angka atau tanda yang menunjukkan tingkat frekuensi yang dihasilkan. Mari kita timbre atau warna bunyi. Meskipun kedua alat musik mempunyai frekuensi yang sama, tetapi bunyi yang dihasilkan oleh kedua sumber bunyi tersebut bersifat unik. Keunikan setiap bunyi dengan bunyi lainnya, meskipun mempunyai frekuensi yang sama, disebut warna bunyi. Pada video kali ini menunjukkan praktek musik ensemble antara guru dan murid. Bunyi yang dihasilkan oleh dua alat musik tersebut memiliki frekuensi yang sama, tetapi bunyi yang dihasilkan berbeda karena memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Dan submateri yang terakhir adalah tentang hukum pemantulan bunyi. Bunyinya adalah sebagai berikut. 1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan bunyi dalam keseharian. Contohnya, 1. Penggunaan sonar yang digunakan nelayan untuk mendeteksi keberadaan ikan di bawah kapal mereka. 2. Untuk menentukan jarak sumber bunyi terhadap pemantul. 3. Menentukan kedalaman laut. Dan 4. Menentukan panjang lorong gua. Sonar atau Sound Navigation and Ranging dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Bagaimanakah menentukan jarak sumber bunyi dan pemantul? Berikut persamaannya. S sama dengan V kali T dibagi 2, di mana S adalah jarak sumber bunyi dan pemantul dalam satuan meter. V adalah cepat rambat gelombang bunyi pantul dalam satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh gelombang bunyi pantul dalam satuan sekon. Demikian materi gelombang bunyi yang saya